Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bisa beribadah kembali bersama-sama di tempat ini. Kita mau memuji Tuhan, kita naikkan pujian. Belum pernah ada kasih di dunia. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui. Kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada. Kita naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Belum pernah ada kasih-Mu Tuhan, kasih di dunia yang sanggup
ada kasih seperti-Mu. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami mau menyembah-Mu, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak menerima pujian kami. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini kembali, belum pernah ada. Haleluya. Belum pernah ada
Bersihkan kami Tuhan, baharui jiwa kami Yesus. Haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu, kami mau menikmati hadirat-Mu Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sore hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi. Ada sukacita untuk memuji nama Tuhan. Setiap kuasa yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Buat rekan-rekan kami yang tidak hadir, yang belum sampai Tuhan, biarlah Engkau percepat langkah mereka Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian tiada terukur besar. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalam nyata
Tuhan Yesus mengasihi saya, Tuhan Yesus mengasihi semua jemaat di tempat ini. Rancangan yang terbaik untuk kita semua. Mari kita menapaki kehidupan kita dengan bersama Yesus. Kita naikkan pujian Ku Berlari. Sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kembali dibaharui oleh firman Tuhan. Kita naikkan pujian Ku Rindu Setiap Waktu. Darah-Mu
yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Oh Yesus. Mari kita berdiri. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari yang Tuhan adakan, kami bersyukur karena kami ada di dalam rumah Tuhan. Dengan satu pemahaman, kami tahu bahwa Tuhan adalah yang berdaulat atas hidup kami. Ajar kami terus untuk tetap percaya, untuk tetap mengasihi, menyerahkan hidup kami ini, untuk kami selalu melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Tuhan menolong kami semua, sehingga kehidupan kami ini berdampak bukan saja untuk kehidupan kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kehidupan kami dengan darah-Mu. Layakkan kami, Engkau urapi kami,
Urapi hamba-Mu, pinjam bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah huruf-huruf yang mati ini Tuhan hidupkan dengan Roh-Mu. Iman kami semakin bertambah-tambah, dan kami melihat lagi perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami melihat lagi semua janji-janji Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua tim pelayanan hari ini yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita bersukacita karena kita ada di dalam rumah Tuhan. Seperti pujian kita, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Siapa itu Tuhan, siapa itu Raja yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah berdaulat ya di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Hari ini saya masih tetap berbicara topik kita tentang kebangkitan Tuhan. Ya. Bahwa Dia itu hidup. Dia itu Allah. Dia adalah Tuhan. Ya. Kita harus menjalani hidup ini dengan percaya, ya, karena Dia berdaulat atas hidupku, atas hidup kita semua, ya. Jadi menjalani hidup dengan percaya. Kisah Rasul pasal yang pertama. Mari kita berdiri bersama-sama, kita baca ayat 1 sampai dengan 5. Kita mulai 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka sebab Anas membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kitab Kisah Para Rasul ini kelanjutan daripada kitab Injil Lukas, karena penulisnya sama. Bapak Ibu coba baca Kolose pasal 4 ayat yang ke-14. Kolose pasal 4
ayat yang ke-14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Jadi penulis kisah para rasul dan Injil Lukas adalah tabib Lukas. Ya. Sebab itu dikatakan ya bahwa kedua ini secara khusus ditujukan kepada Theophilus. Ya. Yang artinya juga sebagai sahabat, ya, sahabat kekasihnya Allah. Sama Lukas pasal 1, Lukas juga kalau Bapak Ibu bacakan. Theophilus yang mulia, rupanya Theophilus ini mempunyai jabatan di dalam pemerintahan. Tadinya dia belum kenal Tuhan, akhirnya dia ya mengenal Tuhan. Ya. Secara khusus tabib Lukas ini, dokter Lukas ini ya memberikan ya kedua buku ini kepada Theophilus, tetapi juga secara luas kepada ya orang-orang percaya. Dan dikatakan bahwa di dalam Kisah Para Rasul itu bukuku yang pertama, ya. Jadi di dalam Injil Lukas itu menceritakan juga tentang apa yang dikerjakan, diajarkan Yesus. Ya. Dikatakan sampai ia terangkat. Ya. Jadi di dalam Injil Lukas ya, di situ memuat tentang ya pekerjaan dan apa yang diajarkan Yesus. Ya. Sampai sebelum dia terangkat ke sorga. Nah, Kisah Para Rasul ini melanjutkan ya daripada pekerjaan dan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan dikatakan di sana bahwa setelah Yesus bangkit, ya, jadi ketika dia menampakkan, ya, mengumumkan bahwa dia ini bangkit, ya, dengan menampakkan diri kepada murid-muridnya, pengikut-pengikutnya ini, itu juga ya membuktikan bahwa dia Allah, dia hidup. Ya, beberapa waktu saya juga memberikan beberapa bukti yang lain bahwa dia bangkit, dia hidup, dia Allah. Dan dikatakan selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri. Ya, dia hadir ya di dalam kehidupan keseharian murid-murid. Ya, pada waktu dikatakan mereka makan bersama-sama. Ya, waktu di Injil yang lain dia makan juga. Ya, ya dalam keseharian mereka Yesus juga hadir dan dia berbicara, ya, mengingatkan tentang apa yang dikatakannya, ya, yaitu tentang kerajaan Allah. Dan dikatakan bahwa dia memberikan janji, ya. Allah yang hidup itu memberikan janji, dan janji itu juga ditepati. Ya. Dikatakan bahwa mereka ya harus menanti janji Bapa, mereka akan diberikan Roh Kudus ya di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, penting ya kita sebagai orang percaya. Paulus pernah mengingatkan juga
jangan hanya kita mengandalkan akal, ya. Kita memang perlu pakai akal kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Tapi jangan sepenuhnya ya kita tergantung dengan akal kita, karena ada satu waktu kita akan mendapati bahwa ada limitnya, ya. Ada hal-hal yang tidak kita bisa pecahkan, ya, dengan akal kita ini. Ya, kita perlu, ya, Paulus katakan jangan hanya berdasarkan dengan apa yang kita lihat. Kalau kita tidak melihat, ya, seperti Thomas, ya, ada syaratnya, ya. Kalau dia mau percaya kepada Tuhan atau mengikut Tuhan, ada syaratnya, ya. Kalau dia belum mencucukkan jarinya, ya, ke lambung, ya, bekas paku di tangan Yesus, dia tidak percaya. Tetapi kita diingatkan hari ini, Paulus ingatkan, biarlah perjalanan kehidupan kita ini perjalanan kehidupan yang percaya, mau percaya kepada Tuhan, ya. Karena begini, firman Allah katakan bahwa iman adalah dasar sesuatu, Ibrani pasal 11 ayat 1, sesuatu yang kita harapkan. Percaya kepada yang tidak kita lihat. Itu iman, saudara-saudaraku yang kasih. Firman Allah katakan, Thomas ada syaratnya, baru percaya, ya. Tapi orang yang tanpa syarat, dia menyerahkan hidupnya, percaya kepada Tuhan, dia itu berbahagia, ya. Firman Allah katakan, engkau berbahagia walaupun engkau tidak melihat, engkau percaya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, yang pertama yang harus dikerjakan di dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa Yesus sudah mati buat kita dan bangkit. Dia hidup, dia Allah. Dia bukan saja mengajar tentang keselamatan, tetapi dia juru selamat. Dia ahli menyelamatkan kita. Lewat kematiannya dia menebus, membayar kehidupan kita yang seharusnya dijatuhi hukuman kebinasaan, kematian kekal. Dia memindahkan kita kepada kehidupan yang kekal. Kita harus percaya, ya, bahwa Yesus sudah bangkit, dia hidup, dia sebagai Allah. Kita harus percaya bahwa yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup itu akan menggenapi semua janji-janji yang diberikan kepada kita. Ya. Memang Bapak Ibu saudara-saudara, bukan berarti secara otomatis kalau kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, kita ini dibebaskan langsung dari kesulitan dan derita kita. Tetapi kalau kita percaya bahwa Yesus itu bangkit dan hidup, kita percaya dia pasti menggenapi perkataannya, firman-Nya. Kita tahu dia menyertai kita. Ya.
Dia berdaulat. Seringkali tanpa kita sadar Bapak Ibu, ada tangan Tuhan yang turut campur tangan di dalam kehidupan kita. Kemarin dalam ibadah syukur di keluarga besar Siahaan, rumah yang baru Yuda, Eva, saya katakan ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan bekerja di dalam segala perkara dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi, yang percaya. Maka orang-orang itu akan tahu, ya, melihat, mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Saya katakan tadi, bukan berarti otomatis kalau kita percaya, kita bebas. Tetapi kita tahu Tuhan menyertai di saat-saat waktu yang tepat. Kadang-kadang udah deadline-nya ya, udah aduh rasa-rasanya udah habis, tinggal beberapa menit lagi. Pertolongan Tuhan ya dinyatakan. Perbuatan Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu, saudara-saudara. Jadi kita harus percaya, susah atau senang, Tuhan berdaulat. Ada tangan Tuhan yang turut ya, bekerja seperti orang menenun. Ya, dia menenun kehidupan kita untuk kebaikan kita. Kan dia punya rancangan, rencana yang baik di dalam setiap kehidupan orang-orang yang dipanggil olehnya, yang mengasihi dia. Ya, jadi yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dia hidup, dia Allah yang menyertai di dalam kehidupan kita. Walaupun tidak kelihatan, tetapi dengan iman kita melihat apa yang tidak kelihatan itu. Ada Tuhan yang menyertai kita, yang turut ambil bahagian dalam hidup kita, di dalam susah ataupun senang. Kita juga harus percaya, kita pegang janji Tuhan. Saya katakan di dalam Alkitab ini ada kurang lebih ada 1.100 ya 1.189 ya. Di dalam pasal-pasal 1.189 pasal ini ada 33.000 janji Tuhan. Mari kita pegang janji Tuhan. Seperti firman Tuhan saya minggu lalu. Karena firman Tuhan itu memenuhi kebutuhan hidup kita manusia. Seperti mana roti dari sorga, Yesus. Ya, itu membuat tubuh mereka tidak sakit. Ya, terpenuhilah semua gizi kebutuhan tubuh daripada umat Tuhan waktu melakukan perjalanan ya ke tanah Kanaan kurang lebih 40 tahun. Ya, mereka harus bayar. Ya, karena pertama ketidaktaatan mereka harusnya sih beberapa hari, tapi rupanya mereka tidak siap. Ya, mereka harus dibentuk dulu. Ya, harus memutar dulu jalannya hingga sampai 40 tahun. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita satu waktu kita belum lulus di satu permasalahan, mungkin karakter kita, ya. Kadang-kadang Tuhan bawa kita melingkar untuk memproses kita, ya, membentuk karakter kita, istimewa, ya, supaya kita, ya, lebih lagi percaya, ya, kepada Dia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, yang pertama kita harus percaya Yesus bangkit dan hidup. Dia adalah Allah yang memberikan janji dan pasti akan menepati janji.
Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dikatakan berulang-ulang Yesus menampakkan dirinya, ya, selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang. Jadi Yesus hadir di dalam keseharian mereka, ya. Yesus juga makan bersama-sama dengan mereka. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kata Ibrani pasal 11, iman adalah dasar sesuatu yang kita harapkan. Dalam perjalanan kehidupan kita, kita harus mengimani kehadiran Tuhan, ya, dalam keseharian kita. Jangan kalau kita percaya Tuhan, kalau kita ada di dalam rumah Tuhan, tapi di dalam keseharian kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, kita harus mempercayai bahwa Tuhan berdaulat. Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat, ya, Tuhan itu, ya, dia menolong baik secara jasmani maupun secara rohani. Tuhan akan menjamin, ya, dia bukan saja mengumumkan, menampakkan diri, dia bangkit, tetapi dia hadir, ya, di dalam keseharian mereka, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ya. Penting sekali, ya, kita mengimani. Kita harus menyangkal diri. Kadang-kadang kita takut menghadapi masa depan, kita begitu takut dengan permasalahan kita, ya. Kita begitu takut dengan kondisi kita yang mungkin ada di dalam kelemahan tubuh. Tapi kita harus sangkal. Makanya firman Tuhan katakan, kalau engkau ikut aku, sangkal diri kita. Ya, kita harus menyangkal diri kita. Ya, kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Kita harus imani bahwa Tuhan hadir. Dia pasti menolong dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Terakhir, bukti daripada kita percaya kepada Tuhan, kita harus taat, ya, melakukan apa yang diajarkan dan dikerjakan oleh Tuhan. Ya. Yesus katakan, dia mengajar, dia semua tentang kerajaan Allah. Kita tahu bahwa Yesus bukan saja mengajarkan, tapi menghadirkan kerajaan Allah itu. Ya, keselamatan itu. Dia bukan saja mengajar tentang keselamatan, ya, tetapi dia menolong hal-hal yang jasmani, tetapi juga dia menolong kepada perkara-perkara yang rohani. Ya, keselamatan ini untuk menyelesaikan, ya, dosa dan hukuman dosa ini. Dia mengerjakan keselamatan itu. Dia mati di atas kayu salib. Ya, karena tanpa kematian, tanpa benih itu jatuh ke tanah, tidak ada, ya, penuaian, buah-buah yang baru, hidup baru, saudara-saudaraku. Kita lihat di sini di mana Yesus memberikan teladan di dalam kehidupannya. Bukan saja dia mengajarkan, tapi dia melakukan, ya, keselamatan itu buat kita. Dan Tuhan katakan juga, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam Kisah Para Rasul ini, Tuhan Yesus yang hidup, dia Allah, menepati janji. Dia memberikan Roh Kudus yang mendampingi mereka seperti pengacara, yang membela, yang menolong, yang membawa mereka kepada kebenaran, yang menghibur mereka, yang memberikan kuasa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dan orang-orang yang disertai Tuhan ini
penuhi dengan Roh Kudus ini, mereka mengikuti teladan, ya, mereka menjadi saksinya, ya, seperti Yesus, ya, memberitakan kerajaan Allah. Begitu juga, ya, orang-orang percaya di dalam Kisah Rasul ini, mereka melanjutkan lagi, ya, menjadi saksi, ya. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja, Allah masih bekerja, kita pun juga harus bekerja. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, kita juga mau melakukan, ya, perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan istimewa, kita mau juga meneruskan, ya, menjadi saksinya, ya, menceritakan ke. Coba ayat yang terakhir, Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus bangkit, lalu berulang-ulang menampakkan diri. Ya, sebentar kita akan memperingati kenaikannya. Setelah 40 hari menampakkan diri kepada dia, kembali lagi ke sorga, karena dia datang dari sorga ke dalam dunia ini. Di dunia ini dia akan naik lagi ke sorga, saudara-saudara. Satu waktu Tuhan akan datang juga, ya, menjemput anak-anaknya. Baik yang meninggal akan dibangkitkan, diubahkan, baik yang masih tinggal diubahkan, mereka terangkat dan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan memberikan Roh-Nya. Di dalam Kisah Rasul, orang-orang percaya ini melanjutkan menceritakan kerajaan Allah, mengikuti teladan Tuhan, menjadi saksinya. Mereka bekerja. Firman Allah katakan, kalau kita percaya, kita juga akan dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Saya yakin percaya bukan saja melakukan perkara yang besar, tapi juga kita mengalami secara pribadi perkara-perkara yang besar. Ya, karena Allah yang kita sembah, yang kita percayai adalah Allah yang hidup. Ya, Dia menepati semua janjinya. Ya, kiranya Tuhan menolong kita semua, ya, sebagai umat Tuhan. Ya, bukan saja, ya, firman Allah disampaikan kepada kekasih sahabat, kita juga adalah kekasih sahabatnya Tuhan. Biarlah kita, ya, percaya, ya, bahwa Yesus itu bangkit, Dia hidup, Dia menepati segala janjinya, dan kita jalani hidup ini dengan iman. Dia selalu hadir di setiap kehidupan kita. Dia akan pasti menolong, dan kita membuktikan kepercayaan kita. Kita mau taat, melakukan semua perintah Tuhan, istimewa teladannya. Kita boleh menjadi saksinya, memberitakan, ya, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kemarin ada kesaksian dari seorang anak Tuhan, ya, bagaimana Tuhan menerangi kehidupannya sehingga dia semakin menyerah kepada Tuhan dan melihat perbuatan Tuhan di dalam kehidupan. Biarlah kita juga semakin menyerahkan hidup kita, mengasihi Tuhan, lebih percaya lagi, sehingga kita tahu, ya, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Karena percaya kita akan alami. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kembali kita nyanyikan lagu Ku rindu setiap waktu hidup di dalam-Mu Tuhan. Saya undang Ibu Gembala untuk berdoa firman Tuhan, berdoa buat kita semua. Setiap waktu
hadir dalam setiap kehidupan kita. Janjinya Tuhan kan selalu hadir dalam keseharian hidup kita. Percayalah, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia ada di tempat ini, saudara. Saat kita berdoa, saat kita menyanyi, saat kita mendengar firman Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Sebab itu saudara, mari berdoalah kepada Tuhan. Kalau engkau dalam suka, ucapkan syukur kepada Tuhan dalam doamu. Kalau saat ini engkau dalam duka, berdoalah kepada Tuhan. Pertolongan akan datang kepada kita. Mari berdoa. Berdoa saudara. Apa yang engkau ingin doakan, berdoa sekarang. Dia ada di tempat ini. Haleluya. Berkatalah kepada Tuhan. Dalam setiap kondisi kita, mari berdoa kepada Tuhan. Dia akan dengar. Dia hadir. Dia ada. Haleluya. 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 Berdoa saudara. Berdoa. Haleluya. Sementara Dia mendengar setiap seruan doamu. Apa yang engkau ingin doakan, doakan sekarang. Berkatalah kepada Tuhan. Oh, haleluya. Engkau lihat kami Tuhan, Engkau tahu segenap isi hati kami, Engkau juga tahu apa yang kami rindukan. Terima kasih Yesus.
bagi kami. Terima kasih buat anugerah, terima kasih buat rahmat, terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih kami percaya, kami imani Tuhan. Engkau sudah mendengar doa-doa kami. Engkau akan memberikan kelepasan bagi kami. Engkau memberikan kesembuhan bagi kami. Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Engkau memberikan penjawaban bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang hadir di tempat ini, Engkau yang ada di tempat ini sudah memberkati kami. Engkau menjamah hati kami, Engkau menjamah pikiran kami, Engkau juga menjamah roh kami. Terima kasih buat firman Tuhan. Bila kami mau jadi Tuhan, anak-anak yang taat, akan melanjutkan pekerjaan-Mu, mengabarkan kabar keselamatan kepada banyak orang yang ada di sekitar kami. Lewat kami Tuhan, kami boleh memancarkan terang Tuhan. Lewat kami Tuhan, ada orang-orang melihat Engkau. Terima kasih, terima kasih. Doa kami Tuhan, pakai kami, pakai umat-Mu yang ada di tempat ini untuk menjadi alat-alat Tuhan. Menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Kami mau bekerja buat Tuhan. Kami mau melayani Engkau. Kami mau melanjutkan tugas ini Tuhan. Sampai Engkau datang kembali. Haleluya. Kami tahu pasti ada berkat. Pasti ada pertolongan. Pasti ada jawaban. Saat kami berserah penuh hanya kepada Engkau. Haleluya, berkati kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Terus mengurapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah. Sebagai tanda ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Saatnya kami ingin membawa persembahan kami. Tuhan, apa yang kami lakukan mungkin tidak seberapa. Tetapi Tuhan, apa yang kami lakukan ini, kami mau lakukan dengan segenap hati kami. Biarlah Tuhan, korban-korban persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan, dan Engkau melihatnya, persembahan ini boleh bermanfaat untuk kemajuan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Urapi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami siap Tuhan untuk membawa persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tiba waktunya Tuhan,
kami mau tinggalkan ruangan ini, untuk kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan terus menyertai kami, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan, dalam setiap kegiatan-kegiatan kami. Tuhan akan menolong, Tuhan mendahului setiap apa yang akan kami kerjakan, karena kami percaya bersama Tuhan Engkau akan membuat berhasil. Tuhan berkati apa yang akan dikerjakan kami nanti, jangan kami salah Tuhan, supaya kami tidak berdosa kepada Engkau. Tapi perjalanan hidup kami dalam menjalani kehidupan ini, dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami, dalam pelayanan kami, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami minta kepadamu, jaga kami Tuhan. Engkau juga akan menolong kami Bapa, rumah tangga daripada setiap sidang jemaat Tuhan, menjadi rumah tangga yang terus dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan, dijauhkan dari segala macam-macam gangguan-gangguan iblis yang mau menghancurkan kami. Biarlah ini gereja boleh menjadi gereja yang kuat, gereja yang percaya kepada Yesus, gereja yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Berkati anak-anak kami, pemuda-pemuda, remaja-remaja, anak-anak kecil yang ada Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu diberkati Tuhan. Biarlah sepanjang minggu ini kami dibungkus, kami dimahkotai dengan kebaikan Tuhan. Benar Tuhan, sepanjang minggu ini kami akan menikmati bahwa berkat-berkat Tuhan turun atas kami. Dan berkati juga supaya kami dapat menikmati berkat yang Tuhan sudah siapkan itu. Singkirkan celaka, singkirkan bahaya, singkirkan maut. Haleluya, kami tetap ada di dalam selamat yang daripada Engkau Tuhan. Kemanapun kami akan pergi, kemanapun kami akan melangkah, kaki kami dilindungi Tuhan. Dan setiap tempat yang kami injak Tuhan, di situ datanglah berkat buat kami. Haleluya, kami umat-Mu alami kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan. Segala kekurangan sudah dilakukan, segala kelelahan, segala kelemahan sudah dilalukan. Haleluya, segala sakit penyakit sudah dilalukan. Kami akan alami bagaimana pertolongan Tuhan dalam keseharian hidup kami. Mata pencarian daripada jemaat-Mu diberkati Tuhan. Haleluya, supaya Tuhan lewat mata pencarian mereka dicukupkan Tuhan. Haleluya, bukan hanya cukup tapi berlimpah-limpah Tuhan. Dengan kelimpahan berkat itu, haleluya, mereka dapat memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa kami juga Tuhan, buat saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir hari ini. Tuhan tolong, dimanapun mereka berada, tetap dalam penyertaan Tuhan. Persembahan-persembahan umat-umat Tuhan, Engkau juga berkati. Janji-Mu, Engkau membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan, di tempat ini juga kami mau berdoa buat presiden, wakil presiden kami. Haleluya, semua para menteri dan jajarannya, mereka yang bekerja untuk negeri ini, biarlah Engkau tolong sehatkan mereka. Bahkan pakai Tuhan mereka untuk juga boleh membawa negeri ini Tuhan, untuk menjadi negeri yang aman, yang lebih baik ke depan. Dan Tuhan, lewat pemimpin-pemimpin kami, gereja Tuhan di Indonesia boleh semakin diberkati Tuhan. Negeri kami juga Tuhan, daerah kami, lingkungan kami, dimanapun kami berada, Tuhan tetap tolong. Ya, daerah kami juga boleh alami hujan pertobatan. Jiwa-jiwa boleh mencari Tuhan, jiwa-jiwa boleh menyembah kepada Engkau. Teringat Tuhan buat keluarga Henry yang masih ada di Kalimantan. Tuhan tolong in perjalanan esok hari,
Entah kapan Tuhan dia akan kembali, mereka boleh kembali dalam keadaan baik dan selamat. Perjalanan darat udara Tuhan tetap lindungi. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau hari ini, mereka diberkati Tuhan. Dari gembala, pengerja, jemaat, kami semua, keluarga GPDI Philadelphia diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami akan selesaikan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih juga yang mengikuti secara online. Engkau boleh mengangkat tanganmu. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Amin.